Halo, jumpa lagi. Video kali ini kita akan membahas tentang Modbus RTU atau RS485 Modbus pada aplikasi Node-RED. Ini nanti kita akan membaca data dari sensor ini, sensor XYMD2, temperatur dan humidity pada aplikasi Node-RED seperti itu. Nah, supaya sensor ini dapat terhubung atau dapat dibaca dari PC, kita gunakan converter ini, USB to RS485 converter seperti itu. Nah, untuk cara setting atau membaca sensor ini kalian bisa lihat di video di atas ini. Oke, langsung aja kita ke video Node-RED-nya. Baik, langkah pertama kita perlu mendownload Node Modbus-nya ya, karena Node Modbus ini bukan bawaan dari Node-RED. Nah, caranya kita ke setting di sebelah sini, lalu ke manage palette. Setelah itu kita ke install yang ini. Lalu di sini kita ketikkan Modbus ya. Nah, di sini memang ada banyak node palette atau library ya. Nah, kita akan gunakan yang ini, Node-RED Contrib Modbus ini. Lalu untuk menginstalnya silahkan klik install yang di bagian sini ya. Nah, di sini berhubung saya sudah menginstalnya, jadi di sini tulisannya install. Jadi jika teman-teman belum install, tulisannya akan install seperti di atasnya ini. Nah, setelah install, node palette itu akan muncul di bagian sini ya, yang samping. Ini kita geser. Nah, nanti akan ada sebuah grup node untuk Modbus ini. Nah, di sini ada banyak, node response, Modbus read, Modbus getter, dan flex getter ini. Nah, untuk membaca data Modbus dari sensor, kita pilih yang Modbus read ini dulu. Modbus read dan Modbus respond ini untuk melihat keluaran datanya. Lalu ini kita hubungkan. Di sini ada dua titik. Kita pilih titik yang atas, kita hubungkan dengan Modbus response. Setelah itu kita perlu setting untuk Modbus read-nya. Kita klik, double klik, lalu di sini ada beberapa parameter yang bisa kita setting. Pertama adalah namanya, nama misalnya nama sensornya ya, XYMD02. Lalu topik ini bisa kita kosongkan. Lalu unit ID adalah slave ID-nya, dan function code untuk membaca temperatur dan humidity di function code input register. Addressnya 1, kuantitinya 2, lalu pull rate untuk interval pullingnya ya. Saya akan isikan 1, lalu di sebelah ini adalah waktunya, si second. Setelah itu kita setting untuk servernya atau koneksinya ya. Ini kita tambah aja, kita klik tambah yang ada di sini. Lalu untuk tipenya, di sini ada TCP dan serial ya. Karena kita gunakan RS485 atau Modbus RTU, maka di sini kita pilih serial. Ada juga yang serial export. Kita pilih yang serial dulu. Untuk serial, di sini parameternya adalah portnya atau COM portnya ya. Di sini kita bisa pilih aja di sini. Klik, nah di sini COM13 untuk USB converter yang di PC saya ini.
lalu serial tipe, RTU buffer, dan baud rate-nya. Nah, di sini kita bisa setting untuk baud rate-nya. Lalu apa yang membedakan serial dengan serial expert tadi? Nah, jika serial expert kita bisa setting data bit, stop bit, dan parity-nya. Nah, jika serial biasa, serial ini saja, maka untuk settingan data bit, parity, dan stop bitnya itu akan secara defaultnya yaitu 8N1 gitu ya, atau data bit 8, parity-nya 0, dan stop bitnya 1 gitu. Nah, berhubung sensor yang kita gunakan ini defaultnya adalah 8N1, maka kita bisa langsung gunakan yang tipe serial. Setelah itu kita klik add yang di sini, lalu kita done. Di sini sudah, kita coba deploy. Nah, dia connect dan aktif di sini, lalu di Modbus respon. Nah, dia akan mengeluarkan dua nilai ini ya. Yang 290 ini adalah nilai temperatur, dan 777 ini adalah nilai humidity-nya. Nah, selain Modbus respon ini, kita bisa hubungkan dengan debug ya. Debug, kita pilih yang debug ini. Debug kita hubungkan, lalu kita deploy. Nah, nanti nilai Modbusnya akan muncul di kolom debug seperti ini. Nah, nanti datanya akan berupa array seperti ini ya. Karena kita tadi mengambil dua data, temperatur dan humidity, maka nanti datanya akan berupa array dengan dua nilai seperti ini. Oke, itu untuk yang Modbus read. Lalu tadi ada yang namanya Modbus getter ini. Modbus getter. Nah, di Modbus getter ini hampir sama, hanya saja dia untuk pooling time-nya dia tuh bisa fleksibel gitu ya. Jika di Modbus read yang ini, dia kan sudah difixkan di pool rate-nya ini gitu. Nah, dengan Modbus getter ini kita bisa fleksibel gitu. Oke, langsung aja kita praktekkan. Modbus getter, sini kita isikan unit ID. Lalu kita hubungkan dengan Modbus respon. Lalu sebagai triggernya kita bisa gunakan misal inject ini ya, inject dengan interval. Nah, inject dengan interval akan mirip dengan Modbus read tadi gitu ya. Atau kita bisa ubah ini dengan perintah eksternal gitu, misal dari MQTT gitu ya, itu juga bisa. Nah, intinya jika Modbus read yang sebelumnya tadi itu sudah fix di waktunya gitu. Sementara untuk yang Modbus getter ini, dia tuh untuk trigger datanya itu bisa dari flow eksternal gitu. Atau jika ada event tertentu, dia baru akan mengambil data Modbusnya seperti itu. Misal ini kita deploy, nah dia tidak akan muncul apa-apa gitu. Ketika kita trigger, nah dia akan muncul nilainya di Modbus responnya. Kita trigger lagi, nah dia akan mengirimkan nilai. Namun ini tidak kelihatan, kita coba aja dengan debug. Debug, hubungkan, kita coba trigger.
akan muncul ketika triggernya kita klik di bagian timestamp. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada Modbus Flex tadi. Modbus Flex Getter ini ya. Flex Getter. Nah, di sini kita bisa lebih fleksibel lagi. Jadi yang di set di sini hanya servernya gitu ya, atau koneksi serialnya. Sementara perintah seperti ID, kemudian function, address, dan quantity itu bisa kita set di luar node Modbusnya ini. Kita gunakan node function ini ya untuk membuat setup addressnya. Nah, untuk dokumentasinya kita bisa cek di bagian sini. Ini kita klik Modbus Flex Getter, lalu kita bagian ini nomor buku ini ada tulisan help, kita klik aja. Nah, di sini ada format message payloadnya ya. Ini kita copy saja. Lalu kita pastekan di function di sini. Set message payload. Mungkin ini kita enter saja biar lebih rapi gitu ya. Oke, di sini ada 4 parameternya tadi, yaitu FC atau functionnya. Tadi functionnya input register, yang mana kodenya adalah 4 ya. Kita ganti aja 4. Dan unit ID ini adalah device ID atau slave ID nya, lalu address temperaturnya tadi ya 1, kuantitinya 2. Kita done, kita hubungkan ini, lalu kita hubungkan dengan inject. Itu kita buat debug. Deploy, lalu kita cek di debug. Kita coba injekkan. Nah, di sini keluar ya 2 data, temperatur dan humidity seperti tadi. Misal di sini quantity saya ganti 1. Di address 1, kuantitinya 1. Jika kita inject, nah dia akan mengembalikan atau mengeluarkan nilai temperatur saja. Nah, seperti itu untuk yang Modbus Flex Getter. Nah, 3 tadi itu untuk yang Modbus Read ya, atau mengambil data. Nah, di sini ada juga untuk yang Modbus Write-nya, atau untuk yang kita mengirim data ke sensornya gitu. Sensor ini Modbus Write, nah ini kita geser dulu ke atas. Write ini sama unitnya tadi, unit ID 1. Lalu function ya, kita akan coba untuk mengubah device ID nya atau slave ID dari si sensornya tadi. Functionnya itu ada di holding register. Kita pilih yang
preset single register. Addressnya untuk ID adalah 257. Servernya jangan lupa kita pilih, dan kemudian untuk value-nya itu didapat dari message payload ya. Kita bisa gunakan inject di sini. Ini inject timestamp, kita ganti ke number, lalu kita isi 2 di sini. Itu kita done. Ini 2 kita hubungkan, password, lalu kita deploy. Kita coba inject. Oke, sebelum itu kita hubungkan dulu dengan debug di ujungnya untuk melihat jika ada error gitu ya. Kita coba inject 2, value 2, ini tadi 1, FC 6. Nah, di sini tidak ada error. Lalu kita coba mengambil data ya, yang tadi di atasnya ini. Di sini tadi ID-nya masih 1 ya. Kita coba ambil. Nah, dia tidak merespon karena ID-nya sudah berubah tadi ya. Kita perlu set ulang di sini. Unit ID ini 1, kita ganti ke 2. Lalu kita inject. Nah, dia mengeluarkan nilai lagi ya, karena slave ID-nya atau device ID-nya sudah sesuai. Seperti itu. Lalu untuk yang flex write, di sini sama dengan flex getter tadi ya, yang mana ini kita bisa set di sebuah function sebelum node modbus-nya ini gitu. Sini ini server, kita cek dulu di dokumentasi untuk payloadnya seperti apa gitu. Nah, di sini kita copy aja, lalu kita buat function. Oke, kita susun dulu ya, biar lebih mudah terbaca. Nah, di sini di functionnya ini FC functionnya 5 tadi untuk write single register ya, C5, lalu unit ID tadi 2, lalu addressnya 257 dan kuantitinya 1. Oke, kita hubungkan dengan debug di sini. Itu kita beri inject node lagi.
ini kita ingin ubah ID-nya ke 1 lagi ya. Di sini number, kita isi 1. Lalu kita coba injek. Cek, ada error. Kita coba getter lagi dengan unit ID 1. Kalau sudah berhasil. Oke, masih ada error. Kita cek ulang. Sini, oh ini fungsinya ya. Ini 5 atau 5 ini ya write coil, harusnya 6 karena fungsinya holding register. Kita deploy, kita coba inject dengan 1 ini ya, atau ingin mengubah device ID nya ke 1. Oke, sini keluar di debug. Lalu kita coba read data lagi, unit ID nya 2, kita ubah ke 1 lagi. Kita deploy, lalu kita inject lagi untuk mengambil data temperatur dan humidity. Oke, sini berhasil terbaca lagi dengan unit ID 1. Ini datanya temperatur aja ya, karena kuantitinya 1 di sini. Oke, itu saja Modbus RTU dengan Node-RED. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton.